Halo sobat itu, datang kembali di channel YouTube aku di Mi Instan. Nah, di sini tangan saya sekarang ada Vega RX 590 8GB guys. Mereknya ASRock ya, ASRock Phantom Gaming. Nah, ini saya sudah pernah unboxing di video saya sebelumnya, saya sudah pernah tes di gaming juga. Cuman saya tes di gaming kemarin itu pakai prosesor jadul ya guys, kayak 3470 terus 4570. Nah, sekarang saya mau tes di gaming lagi menggunakan prosesor ini guys. Ini sebelumnya kalian bisa lihat konten saya sebelumnya itu waktu saya tes di gaming juga. Ini prosesor i7 7700 guys, prosesor yang dirilis tahun 2017 ya guys ya. Prosesor ini termasuk prosesor terbaik masa itu, prosesor termahal di masa itu. Nah, sekarang saya mau pakai prosesor itu dan kombinasikan dengan ini guys, RX 590 untuk tes di gaming guys. Sebelum kita lanjut, terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini dan sobat-sobat subscriber semua ya guys ya, memberikan masukan dengan berkomentar, saling berbagi ilmu di channel ini dan saling adu mekanik di kolom komentar. Semoga kedepannya channel ini bisa berkembang lagi guys ya, untuk mengupgrade sampai seterusnya, dan saya semakin semangat untuk membuat konten. Dan kemudian nih, setiap konten yang saya bikin itu silahkan kalian komen ya. Ini channel bukan konten yang sepenuhnya benar, pasti ada sedikit kesalahan, maka itu ada kolom komentar ya. Disitulah kita saling berbagi guys ya. Oke. Nah, contohnya begini, lihat PC saya, apa yang kurang? Yang kurang 1 slot RAM. Di sini saya cuma pakai single channel, harusnya 2 single channel. Nah, silahkan kalian komen di situ. Mungkin kalian komen, bang, itu kan cuma 1 RAM, cocoknya pakai dual channel RAM, 8 tambah 8 jadi 16 GB, jadi performanya lebih jos. Nah gitu, silahkan kalian komen kalau ada kesalahan yang saya bikin pada saat tes di gaming guys. Kayak kemarin konten tentang efisiensi harus di off atau di on. Nah gitu guys. Oke, mari kita lanjut. Oke, ini RX 590 ini sudah terpasang guys ya. Terus di sini aku pakai RAM HyperX 8GB. Ya, seperti biasa ini motherboardnya tidak jelas, saya tidak tahu motherboard apa. Yang jelas motherboardnya chipsetnya H110 untuk prosesor Gen 7 ya, Gen 6 dan Gen 7. Nah, prosesornya jelas i7 7700, itu PSU-nya Oracle, dan ini ya, SSD, PNI, dan hard disk PD. Nah, untuk keterangan lebih jelas ini guys. Untuk keterangan lebih jelas spesifikasi dari prosesor dan VGA-nya. Untuk prosesornya, nah ini TDP-nya ternyata 7700 ini cukup ringan guys ya, rendah di 65 watt. Kemudian dia punya top speed ya di 4,20 GHz kalau salah, seperti itu. Untuk basic speednya di 3,60, cores 4, threads 8. Nah, untuk VGA AMD Radeon seri RX 590 GME, oke, seperti ini. Untuk spesifikasinya, tipe memorinya DDR5, 8GB, bus switchnya bitnya di 256 bit. Oke. Nah, seperti biasa saya tes di gaming. Di sini saya tidak screen recording guys ya, jadi saya video seperti ini. Kali ini seperti biasa kita tes di game-game berat. Dan untuk setup AMD Adrenalin, nah di sini saya kasih normal ya, tidak ada yang saya ganggu, tidak ada yang saya edit, tidak ada, ini masih settingan default. Ya, settingan default, tidak ada yang dirubah sedikit pun untuk AMD Adrenalin. Ya, untuk settingan software VGA-nya, tidak ada yang saya ganggu, tidak ada yang saya edit, ini masih settingan default. Oke, lanjut. Seperti biasa, gamepad pertama adalah GTA 5 guys. Oke, kita ke setting langsung lah. Dan di sini di grafik display ya. Oke, display 1920 x 1080. Kemudian efficiency off, oke. Kemudian kualitas gambar semua very high.
Kalian bisa lihat penggunaan FPS-nya dapatnya di 100 lebih ya. Penggunaan GPU-nya di 100%, wattnya 135 watt, panasnya 77 derajat. Penggunaan CPU-nya di 66%. Terasa sangat panas. Lesson number 1. Don't ever have kids. Hey man, look, if I had kids, I don't think no parenting issues would arise over who had both privileges and who don't. Tadi dalam FPS-nya masih 100. Pas di luar di kendaraan FPS-nya langsung di 60-an guys ya. Apologize and self-deprecation. I know it will. Little shit's been hijacked. They're somewhere on the Western Highway. Man, ain't you worried? About my phone? Berikutnya saya main game The Witcher 3. Oke, kita setup di sini. Settingan grafik di sini saya kasih high guys ya, high. Efficiency off, oke, semua set high dan resolusi 1920 x 1080. Kalian lihat FPS-nya di 60-an guys ya. Dan untuk penggunaan GPU ya di 100%, GPU power 112 watt, panasnya di 70 derajat, dan penggunaan CPU-nya yang cukup rendah di 30-an guys ya, 40 paling tinggi. Oke, yang berikutnya saya main Spider-Man Miles Morales guys ya. Dengan settingan di sini display grafik resolusi 1920 x 1080 ya. Kualitas gambar di sini saya kasih medium. Oke. Efficiency off, oke. Oke, dapatnya di sini FPS-nya 50 watt, penggunaan GPU di sampai 100% ya. Panas GPU di 70, GPU power 113 watt, penggunaan CPU di 80%-an guys ya. FPS-nya sampai di 50-an lebih guys ya. Oke, berikutnya saya coba main Rise of Tomb Raider guys ya. Ini saya di settingan display 1920 x 1080 ya. Efficiency off. Kemudian grafik di sini high. Ya guys ya, high. Oke, cukup. FPS-nya di 130, penggunaan GPU 100. Panas GPU di temperatur 80 ya, 40 derajat, dan wattnya 148. Oke lah. Penggunaan CPU agak keringan ya di 40-an untuk Rise of Tomb Raider. Wow, grafiknya mantul. Oke, game berikutnya di sini saya main Assassin's Creed Odyssey. Cantiknya grafiknya. Untuk settingan di sini grafik di settingan high ya. Settingan high. Kemudian resolusi 1920 x 1080. Efficiency off.
FPS-nya di 49 50-an ya, penggunaan GPU 100%, watt di 93 watt, 70 derajat Celcius untuk panasnya, CPU-nya di 65. Oke, game berikutnya Forza Horizon 5 guys. Grafiknya cok. Oke, untuk settingan di sini di video 1920x1080, oke ya. Grafik di sini high ya, serba high semua. Oke, itu aja ya guys ya. Efisiensinya off. Saya sudah kasih off. Detailnya FPS-nya di 80-an ya guys ya. Penggunaan GPU 99%, hampir 100, sudah 100 sih sebenarnya. Watt di 119 watt, panas di 72 derajat, dan penggunaan CPU di 75 derajat. Overall permainannya asik, santai, enjoy, mantap. Berikutnya sih saya main game Horizon Zero Dawn. Settingan di sini 1920x1080 untuk display ya. Kemudian kualitas grafik semua serba medium. Oke. Ini aja untuk settingannya. FPS-nya di 50-an, terus penggunaan GPU sudah 100%. GPU power 122 watt, panasnya di 71 ya. Dan bisa kalian lihat di penggunaan CPU-nya sampai di 60%-an guys ya. Oke, game berikutnya di sini saya main game Devil May Cry. Oke, settingan di sini PC option ya. Grafik di sini 1920x1080, efficiency off, texture quality ultra ya guys ya, ultra. Semua sini kualitas gambar ultra guys ya. High, katakanlah. Oke. Dapatnya di 100 fps lebih ya guys ya. FPS lebih, penggunaan GPU di 99%, watt 124 watt, panas di 78, dan penggunaan CPU di 60-an guys ya. Oke, berikutnya saya main Ghostwire Tokyo Ghostwire. Grafik 1920x1080 ya, kualitas gambar di high. Oke. FPS-nya di atas 40 lah guys ya. Penggunaan GPU di 100%, wattnya 150 watt, terus CPU-nya cukup kecil di 40%-an.
Oke, game berikutnya sih saya main Need for Speed Heat guys ya. Kita masuk di settingan dulu. Di sini di grafik saya kasih 1920x1080 resolusi, efficiency off ya. Kualitas grafik high dan resolution scale saya kasih di 110 aja. Yes. Kita langsung ke gameplay. Kalian bisa lihat FPS-nya di 50-an ya guys ya. Penggunaan GPU-nya di 86%, terus panasnya di 70, wattnya di 115. Penggunaan CPU di 80% guys ya. Pantau terus itu keluaran ininya, FPS-nya dan CPU dan lain-lain. Vegeta Nitros sudah habis nitros guys. Ini untuk Need for Speed Heat di kualitas high 1920x1080. Lanjut game berikutnya Elden Ring. Elden Ring di sini 1920x1080 ya. Kualitas gambar kasih medium aja. Ini off saja. Ini off. Oke. Reflection medium low. Oke, ini saja sih cukup. Coba cek ulang. Oke. Oke, ini aja guys ya. Untuk Elden Ring, FPS-nya di sini 55, penggunaan GPU sudah 100%, panas GPU di 65 derajat, GPU power 93 watt, CPU penggunaan CPU di 50%. Yep, kita di sana ada musuh yang tidak pernah saya lolos untuk melawannya. Sudah pasukan ada kesatria berkuda di bawah. Sana guys. Wih, untuk detailnya keren guys ya. Detail grafiknya untuk kualitas medium ini sudah keren sih, sudah mantap sih guys ya. Serang. Kita buy one dan itu. Oke, yang berikutnya kita main God of War guys ya. Nah, untuk God of War settingannya di sini display 1920x1080 ya guys ya. Ini off, ini snack sedikit dan preset grafik di sini original guys ya. Bukan yang high, bukan juga low, tapi original. Oke, dapatnya di FPS 70-an guys ya, di ya 50 lah, ini 50 ya. Kemudian penggunaan GPU 100, terus watt powernya di 130 watt, panasnya di 77. Penggunaan CPU sudah sampai di 69%. Ini untuk game God of War. Oh guys, game berikutnya saya main Doom Eternal guys. Doom Eternal di sini untuk settingan grafik mana grafiknya? Settingan grafik mana sih? Grafik. Wih, ini ya. Grafik video. Oh ini 1920x1080 resolusi high. CNC, what the hell, mana dia punya CNC nya? Nggak ada CNC guys ya. Masa sih nggak tahu CNC nya nih? Oke, ini dia efficiency, saya kasih off. Efficiency off. Oke, kita kembali ke game, kita save ini, kita back. Oke, Doom Eternal. Penggunaan FPS yang dapatnya di 60, terus penggunaan GPU sudah 100%,
111 watt, terus panas GPU di 66 derajat. Yau. Oke, yang berikutnya di sini yang main game Cyberpunk 2077. Nah, untuk settingan grafik di sini videonya dulu, resolusi 1920x1080, efisiensi off, kemudian kualitas grafik di sini saya kasih ada yang low dan medium lah, kira-kira settingan kita biar mainnya agak enakan sedikit ya, nggak patah-patah. Oke, FPS nya 60 sejauh ini, kemudian penggunaan GPU 100%, wattnya di 131 watt, panasnya di 68 derajat, kemudian CPU di 80%. Ini untuk Cyberpunk 2077 guys. Nah, itu dia hasil tes di gamingnya guys ya, menggunakan i7 7700 dan AMD Radeon RX 590 8GB guys. Gamenya cukup jalan cukup lancar guys ya. Bottlenecknya itu mungkin tidak terlalu nampak guys ya. Paling tadi kinerja prosesornya yang cukup di bawah ini guys, yang tidak terlalu kencang. Yang di push makin kencang itu dia punya VGA card, yaitu AMD Radeon RX 590. Dan kalau kita merujuk ke bottleneck kalkulator, Intel Core i7 7700 bersama AMD Radeon RX 590. Di sini dikatakan bahwa AMD Radeon RX 590 too weak, terlalu lemah untuk Intel Core i7 7700 guys. Dan bottlenecknya itu di 15,9%. Nah, ini grafiknya tadi kita lihat, grafiknya itu di sini kinerja prosesor ya di 84% dan grafik cardnya sudah 100%. Ini ya, kalau lihat grafik ini tadi kebanyakan game yang saya tes hasilnya memang betul seperti ini. Jadi prosesornya itu kok tidak maksimal kerjanya, paling dari 50 atau 80% dan VGA cardnya bekerja maksim di 100% guys ya. Kira-kira seperti itu saja guys. Setelah saya cek di bottleneck kalkulator, ternyata sama guys ya, hasil tes di gaming dengan bottleneck kalkulator kali ini sama guys ya hasilnya. Oke, sampai dulu videonya, nanti kita lanjut lagi. See you next time. Jangan lupa like, komen, dan ikuti terus video ini. Kita akan lanjut lagi testi tanpa VGA card.